Tes. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan tuntunan dan jalan keluar atas setiap apa yang kita hadapi. Terus bangun hubungan dengan Kristus melalui doa dan firman. Teruslah rindu untuk bertumbuh dengan menikmati sajian firman Tuhan melalui renungan harian dan Bina Iman yang tiap hari kami bagikan. Bina Iman khusus anak tersaji pada Rabu malam agar iman mereka tumbuh kuat dalam Tuhan. Di bulan Agustus ini, toko buku Alfa Omega mengadakan promo spesial potongan 25% untuk buku karangan Bapak Gembala bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Segera hubungi toko buku Alfa Omega pada jam kerja. Penyembahan di pagi hari bisa diikuti melalui prayer room di FB Live setiap Selasa jam 8-9 pagi, Rabu jam 8-10 pagi, ditayangkan di FB Live GPT KAO Semarang, dan Kamis Prophetic Worship jam 8-10 pagi, ditayangkan di FB Live dan YouTube channel GPT KAO Semarang. Ibadah PA online diadakan setiap hari Jumat pukul 5:30 sore dengan tema Murnikan Dirimu di YouTube channel GPT KAO Semarang. Mari kita semua bergabung dalam doa malam bersama Bapak Gembala hari Sabtu ini pukul 19.00 di YouTube GPT KAO Semarang. Dapatkan kekuatan dan ketenangan batin melalui doa. Pertemuan untuk supervisor dan care cell leader akan diadakan pada hari Selasa 10 Agustus jam 7 malam lewat Zoom. Mohon kesediaannya bagi Anda yang telah sembuh atau penyintas COVID-19 agar dapat mendonorkan darahnya atau donor darah plasma konvalesen untuk terapi penyembuhan pasien COVID-19. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Bagi yang memenuhi syarat dapat segera menghubungi Bapak Yoga Abadi. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Virus corona sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah, bukan hanya di negara lain, di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Bahkan sangat banyak anggota jemaat gereja GPT KAO Semarang yang terinfeksi virus COVID ini.
Saat ini, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Semarang hadir melalui tim P3B atau Pertolongan Pertama pada Bencana yang tergabung dalam Satgas Peduli Covid GBTKO telah banyak terlibat dalam membantu jemaat yang terkena COVID-19. Bantuan yang telah disalurkan berupa vitamin, sembako, peminjaman tabung oksigen beserta regulator. Bagi jemaat yang saat ini sedang isolasi mandiri ataupun membutuhkan bantuan baik doa maupun yang lainnya, bisa segera menghubungi call center GBTKO Peduli Covid. Shalom, saya Aryawan. Pada tanggal 12 Juni, saya dan istri dinyatakan positif COVID-19 dan melaporkan hal ini kepada gereja. Di saat isoman, gereja mensupport kami dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, juga doa dari Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, juga para pendoa di gereja. Saya Lia, awal bulan Juli yang lalu, saya, papa, dan kakak saya terkena COVID. Selama menjalani isoman, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga kami. Teman-teman, juga perhatian dari tim gereja yang setiap saat mendoakan kami, mengirimkan bantuan makanan kepada kami. Kami berterima kasih. Juga ketika kakak kami mengalami drop dan membutuhkan oksigen, kami kesulitan untuk mencari, bahkan kami sudah merasa putus asa. Lalu saya berusaha menghubungi tim gereja, memohon bantuan, lalu tim gereja mengirimkan oksigen untuk membantu kakak. Kami juga membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat untuk membantu baik dalam bentuk tenaga maupun dana, dapat menghubungi call center GBTKO Peduli Covid. Karena dengan solidaritas dan kebersamaan, kita semua dapat saling mendukung, membantu, meringankan beban sesama, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Persembahan bagi Tuhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak persembahan. Gereja mengucapkan terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan segala bentuk persembahan dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi keberlangsungan gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kembali dengan limpah. Sebentar kita akan memulai ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Bagi jemaat Tuhan yang masih beribadah secara online, mohon dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Selamat beribadah dan bersinarlah. God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita mau arahkan hati kita untuk menyembah Dia, meninggikan kebesaran namanya. Mari sebelum kita akan menaikkan pujian kita berdoa bersama-sama. Engkau Bapa yang sungguh baik, kasih setiamu Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami, menebus setiap dosa kami. Biar pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami rasakan sampai hari ini. Biar dengan hati yang bersyukur kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang kami puji dan kami tinggikan. Pagi hari ini hadirat-Mu yang mencengkram seluruh hidup kami. Biar ada damai sejahtera, sukacita di dalam kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada bertepi, hatimu tak
terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, kami bersyukur. Yes Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Engkau yang termulia. Amin. Dan biar jiwa kami menyembah Engkau, menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu.
Tuhan, Kau menyertai kami, sebab itu kami tak takut. Engkau Tuhan yang ajaib, kami menang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari dengan percaya katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Lebih lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sebab itu kami mau nyanyi bagi-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi dengan segenap hatimu. Yes, biar jiwa kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, puji Dia. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes, biar kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sebab Engkau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi, serukan ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yes, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hidup kami bergantung pada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah sumber hidup kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan kami. Peganglah tangan kami, bimbing terus, supaya hidup kami terus mempunyai satu persekutuan dengan Engkau, sumber hidup kami, yang memberikan kami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk hadirat-Mu, urapan Roh-Mu hadir di tiap rumah dari anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka semuanya Tuhan benar-benar menerima berkat firman yang akan mengubah hidup mereka. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat pagi semua teman-teman kami, shalom. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selama bulan ini kita berbicara tentang bersinar, menyatakan hukum. Ini adalah gambaran daripada pelita emas yang berada di ruangan suci. Di depannya ada meja roti. Dan Keluaran 25 ayat 37 berbunyi, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Iya, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kata-kata haruslah adalah suatu perintah, ketetapan, bagaimana mereka harus membuat kaki dian atau kandil dengan 7 lampu. Dan lampu-lampu itu harus dipasang untuk menerangi yang di depannya. Dan apa yang di depannya? Itulah meja roti. Berarti hidup kita ini harus betul-betul bisa bersinar. Ada kuasa Roh Kudus yang membuat hidup kita bersinar dalam roh, sehingga kalau kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa kita fahami. Ya, itu maksudnya. Nah, saudara, jadi pelita diletakkan berhadapan dengan meja roti yang menggambarkan firman Tuhan. Jadi saudara, dengan itu firman Tuhan ini terus mengingatkan bahwa ada hukum. Kenapa, Karena Allah itu pencipta. Dia mencipta bumi dan penduduknya manusia, saudaraku, dan dia tentu punya aturan, hukum. Dan kita yang hidup di bumi ini harus mengikuti hukum daripada Tuhan yang mengatur bumi ini. Yesaya 42 ayat 1 dan 2 berbunyi, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Iya, Allah kita Allah betul-betul desainer yang begitu teliti. Dia membuat 7 lampu. 7 itu 6 tambah 1. 6 itu angka manusia. 1 itu angkanya Allah. Jadi kalau Tuhan kata, lihat hambaku. Hamba manusia, ku itu Allah. 6 tambah 1 menjadi 7. Ya, dan itulah yang dipegang. Jadi orang manusia yang dipegang oleh Tuhan baru sanggup menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
bangsa. Jadi kalau saudara tidak dipegang oleh Tuhan, saudara tidak menyatu dengan Tuhan, menjadi tujuh sempurna di mana kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau tidak mampu menjadi kesaksian. Karena itu betapa pentingnya hidupmu dipegang oleh Tuhan. Dan untuk itu kita mesti sadar, manusia itu ciptaannya. Dan sebagai ciptaannya, kita ini harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Salah satu hukum itulah hukum ruang. Artinya, Anda dapat berada pada satu ruangan pada satu saat. Ya, sekarang sudah ada di rumah. Ya, disitulah. Saudara tidak bisa hadir di sini, di mana saya ada. Kita bisa melihat, tapi tidak berada dalam satu ruangan. Jadi menandakan bahwa manusia itu terbatas. Nah, kesadaran bahwa kita ini terbatas, itu mempunyai tujuan yang baik. Apa tujuan Allah? Supaya manusia itu takut kepada Tuhan. Kalau sudah tidak terbatas, sudah menjadi Tuhan. Dan kau mulai tidak takut pada Tuhan. Karena itu pandemi ini menginsafkan kita. Di Indonesia kita mengalami PPKM. Di mana kita dibatasi pergerakan kita. Makanya banyak orang jadi jenuh. Seperti orang berada di ruangan ini. Coba kalau orang ini terus di situ, berada terus di situ, senang nggak hidupnya? Karena itu banyak orang mengalami PPKM ini baru beberapa minggu sudah banyak yang stres. Saudara, betapa pentingnya hidup kita mengerti kita terbatas. Oleh karena itu judul khotbah ini, tolong aku terbatas. Hanya orang yang sadar dirinya terbatas, baru dia bisa berkata, tolong, aku terbatas. Apalagi kalau sudah menghadapi masa seperti ini. Ya, orang kaya mau mencari rumah sakit, nggak bisa. Sorry, penuh. Ruangan terbatas. Ya, keluarga saya sendiri tinggal di kota Surabaya. Mau mencari rumah sakit di Surabaya, nggak ada. Kemana? Ke desa. Rumah sakit di desa. Saudaraku, saat-saat seperti ini menginsafkan kita. Kita perlu ada satu jeritan. Tolong Tuhan, aku terbatas. Kenapa Tuhan membatasi? Supaya manusia timbul roh takut akan Tuhan. Yeremia 5 ayat 22 dan 23 berbunyi, Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ya, saudara, bahayanya kalau Tuhan tidak turut campur, membatasi. Membatasi siapa? Seperti ini. Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa aku membuat pantai sebagai perbatasan bagi laut? Bayangin kalau laut itu terus tembus, pantainya ditembusi, rumah-rumahmu ditembusi, tsunami. Ya, kalau tsunami orang bisa lari ke gunung. Tapi kalau terus naik, air itu tidak ada batas. Bagaimana?
Jadi batasan Tuhan itu memang ada segi negatif bagi manusia, tapi ada segi positif. Kalau Tuhan tidak membatasi pekerjaan iblis, kita celaka. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Punya roh takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Mazmur 33 ayat 8 dan 9 mengatakan, takutlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia berfirman dan firman-Nya terjadi. Nah, kalau kita takut kepada Tuhan, kita akui Tuhan itu pencipta. Dia bisa melakukan apa saja. Karena itu tujuan khotbah ini, carilah Tuhan yang benar. Banyak orang takut pada Tuhan, tapi salah mencari. Malah kejeblos, malah kena perangkap kepada musuhnya Tuhan. Nah, ini yang terjadi di muka bumi. Saya yakin banyak orang beragama karena ingin pegangan. Ada sesuatu yang mau dipegang. Tapi mereka salah. Ya. Karena itu tujuan khotbah ini yaitu mencari Tuhan yang benar. Nah, untuk ini, untuk mencari Tuhan yang benar, Tuhan itu memberi firman kebenaran. Dan bukan hanya firman kebenaran, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai carrier untuk membawa kebenaran itu kepada manusia. Jadi Roh Kudus dan firman bekerja bersama untuk menyampaikan ini loh kebenaran. Ya. Dan Alkitab kita ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulisku yang diilhami, yang dikuasai oleh Roh Kudus dan menulis seperti yang dimaui oleh Allah. Ya. Nah, dalam Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 34, kita akan melihat bagaimana saudaraku Tuhan itu memberitahu pada manusia supaya mereka kenal kepada yang benar. Mari, ini hukum. Ya, tadi katakan menyatakan hukum. Jadi hamba-hamba Tuhan menyatakan hukum. Hamba Tuhan yang dipegang oleh Tuhan, yang lekat dengan Tuhan, yang diurapi Roh Kudus, bersinar untuk menyatakan hukum. Hukum Tuhan. Bukan seperti di dunia ini, kita ya memberikan motivasi dengan kata-kata baik. Bukan, tapi dengan kata-kata firman. Saya selalu berdiri dalam apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menyatakan firman, hukum. Karena yang sanggup nanti menghukum itu Tuhan sendiri. Kita baca lebih dulu Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang beritakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Ya, yang pertama ini kenalilah Allah yang benar. Kalau sudah kenal, baru engkau bisa sembah.
Karena itu saya tuliskan, kenali dan sembah Allah yang benar. Waktu Paulus pergi ke kota yang menjadi pusat budaya saat itu, zaman itu, ini orang-orang pandai berada di sana, di Athena, maka Paulus berjalan di kota itu dan melihat bahwa mereka itu sangat beribadah. Tapi sayang kepada dewa-dewa. Ya. Bahkan ada satu monumen yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kata Paulus, apa yang kamu sembah tanpa mengenal itu yang akan kuberitakan pada kamu. Mungkin di antara banyak saudara dulu yang belum mengenal Tuhan, saudara juga pergi ke tempat-tempat tertentu, ke gunung, ke kuburan untuk menyembah Tuhan. Yang kau tidak kenal, siapa itu? Nah, itu yang mau diberitakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Untuk memperkenalkan kepada Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Bukan hanya bumi, tapi Dia Tuhan atas langit dan bumi. Dia punya otoritas. Apa otoritas yang tertinggi? Dia yang memberikan hidup, nafas. Ya, karena itu masa pandemi ini orang baru ngerti pentingnya oksigen, betul enggak? Orang kaya, di rumah mungkin ada sedia oksigen tabung, habis. Dan kelabakan, hari ini ada kehilangan oksigen di udara. Apa sih? Internet. Karena itu jamnya berubah, entah jam berapa ini akan bisa ditayangkan karena server yang kita pakai sudah 2, semua down, nggak bisa ini. Jadi ini ternyata harus bergeser waktunya. Jadi saya bicara ini entah sudah nyala atau belum internetnya untuk disambung kepada saudara yang mendengar. Dan mungkin nanti saudara baru dengar beberapa saat lagi. Gak tahu berapa lama. Tapi terputus. Memang diberitahu. Katanya jam 8, tapi ternyata lebih. Seperti itu. Jadi kalau sudah putus, gak bisa apa-apa. Tuhanmu adalah pemberi hidup. Apa yang terjadi kalau engkau putus? Karena itu inilah yang kuberitakan. Apa? Berita Injil. Apa berita Injil itu? Yesus itu Allah. Kalau kamu percaya Yesus, kamu percaya Allah yang benar. Itulah yang aku mau beritakan, kata Paulus. Dan yang sekarang juga saya beritakan. Banyak orang sangat beribadah. Tadi katakan. Namun sayang tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Ya disuruh begini, begitu. Ya. Atau oleh karena nenek moyang mereka melakukan, mereka ikut. Tapi mereka nggak tahu ini benar apa enggak. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Allah yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia Yesus. Kenapa mesti menjelma? Karena untuk membayar dosa manusia, menebus. Karena itu dia mati karena dosa manusia, bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa manusia. Namun karena dia Allah, maka buktinya dia bangkit dari antara orang mati.
Dan karena dia Allah, dia tidak terbatas dengan hukum ruang, ya, atau hukum gaya tarik bumi. Dia naik ke sorga, disaksikan 500 murid. Tuhan punya saksi-saksi. Lalu sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kenapa kita tahu? Karena dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, ini menyatakan bahwa manusia Yesus yang dikenal di bumi ini 2000 tahun, betul-betul dia adalah Allah sejati. Karena itu mengenal Yesus berarti mengenal Allah yang benar. Yohanes 14 ayat 9 sampai 11 nanti sudah baca. Dan Yohanes 10 ayat 30 berbunyi, Aku, yaitu Yesus, dan Bapa, Allah Bapa adalah satu. Memang ini sesuatu yang unik. Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Kalau kita berkata, orang berkata, kamu menyembah 3 Allah. No, kami menyembah satu Allah, tapi 3 pribadi. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu pekerjaan, ada desainernya yang planning, ada yang memberikan semua, ya, yaitu alat-alat, itu biasanya owner, dan ada pelaksana, tukang-tukang. Allah kita juga demikian. Ya, hanya dengan mengenal Yesus, barulah manusia itu dapat mengenal Allah pemberi hidup yang benar. Tadi katakan dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hari-hari pandemi ini ada banyak kesaksian. Orang yang sebetulnya harus mati di jemaat kita. Yang sudah saturasinya 35, 36. Dan menurut dokter tidak mungkin. Hidup pun sudah pasti ada cacat. Saudaraku. Tapi Tuhan memberikan kehidupan. Istri saya betul-betul mati. Kenapa bisa hidup lagi? Bukankah dia pemberi hidup? Dia yang memberikan nafas. Karena itu pada zaman pandemi ini, jangan sampai Anda dikuasai oleh roh ketakutan. Lekatlah kepada Tuhan, hidup yang memberikan hidup. Dan kau terjamin, maka roh ketakutan akan menyingkir. Namun untuk kita kenal bahwa dia betul Allah, perlu kita sembah. Berarti apa itu, Sku? Orang yang suka sembahyang berarti menaklukkan diri. Karena itu posisi terbaik kalau orang sembahyang adalah berlutut, bertelut di bawah kaki Tuhan. Saya bersyukur setelah beberapa tahun saya nggak bisa tekukkan kaki. Karena kaki ini ada gangguan peredaran darah dan mulai mencengkram, sakit bukan main. Tapi Tuhan memberi kesempatan kami boleh pindah rumah, saya mulai berjalan setiap pagi dan ternyata pulih. Sekarang saya kembali berlutut. Saya belajar apa arti menaklukkan diri. Anda perlu menaklukkan dirimu tiap pagi. Sembah Tuhan. Karena itu hati-hati dengan penyembahan berhala. Tuhan sangat benci. Ada dosa yang paling top. Itulah bagi penyembah berhala.
Karena itu saudara-saudara masih menyembah ke gunung-gunung, patung-patung. Mari bertobat. Kenapa, Sku? Karena Tuhan memberitahu ada kutuk keturunan bagi para penyembah berhala. Sangat mengerikan. Kalau engkau sayangi keturunanmu, ayo balik, bertobat, tinggalkan keinginan untuk ditolong secara instan. Karena mereka menjanjikan pertolongan instan. Tapi setelah itu mereka mencengkeram engkau lebih celaka. Bahkan keturunanmu, ketiga, keempat, kena kutuk keturunan. Entah itu penyakit, entah itu perceraian. Bukankah begitu? Ada keluarga bercerai, anak-anaknya semua bercerai. Mantu cucunya bercerai. Terus, itu kutuk. Selesaikan. Balik kepada Tuhan. Karena itu yang kedua, cari yang benar. Siapa yang benar? Allah yang berdaulat. Allah yang punya kuasa. Ini hukum yang kami nyatakan. Cari yang benar. Allah yang berdaulat. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 28 berbunyi. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Iya, saudaraku, kita diberitahu, dari satu orang saja. Bayangin, dari Adam, satu. Lalu Tuhan ambil dari rusuknya Adam untuk dijadikan Hawa. Jadi dari satu, lalu jadi dua, lalu jadi beberapa, terus bertambah. Dan ia menentukan batas-batas kediaman. Kenapa Tuhan menentukan batas? Karena kalau orang kumpul, rasa kuat, lalu apa? Berontak. Dan ini yang terjadi dengan Babel. Mereka bersatu untuk apa? Untuk melawan Allah. Karena itu Allah hancurkan. Jadi Tuhan memberi batas-batas, sekarang tercerai-berai. Batas apa? Batas bahasa. Kita nggak bisa komunikasi dengan yang berbahasa Rusia misalnya. Anda nggak ngerti. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan tidak ingin saudara berkumpul lalu merasa jadi kuat. Engkau mesti tahu bahwa engkau ini terbatas. Supaya kamu mencari Dia yang tidak terbatas. Yang sebetulnya dikatakan di sini, tidak jauh, tidak jauh. Kata Tuhan, ada di mulutmu dan di hatimu. Tuhan itu nggak jauh. Di mana? Di hati, di mulut. Dengan hati orang percaya, di mulut orang mengaku. Cuma itu. Tapi ini jauh ini, mulut dan hati ini. Ya, ini paling jauh. Kadang-kadang kenapa? Karena nggak match, nggak cocok. Engkau ngomong begini, hatimu lain. Oh, itu jauh itu. Iya. Nah kalau orang jauh bagaimana? Teriak-teriak. Kapan kita teriak-teriak? Kalau bertengkar. Betul? Orang bertengkar enggak? Asya, bisik-bisik. Enggak, orang bertengkar itu meledak.
Kenapa, Sku? Karena ada jarak. Walaupun itu dekat, suami istri kalau bertengkar rame. Coba waktu pacaran, rame-rame enggak? Enggak. Bisik-bisik. Supaya orang jangan dengar. Kenapa? Hatinya dekat. Nah, ayat ini berkata sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kita hidup pertama. Kita bergerak dan kita ada. Bahasa Inggris berkata, we have our being. Kita beroleh keadaan kita. Jadi kita hidup, kita bergerak, dan kita beroleh keadaan kita. Sebagai apa? Sebagai keturunan Allah, our being. Ya, itu adalah dari Allah. Karena sadari, kita ini makhluk yang mempunyai keadaan tertinggi. Makhluk tertinggi dari semua ciptaan Allah. Mazmur 8 ayat 5-6, nanti sudah baca di rumah, baca, punya Alkitab. Kita ini keturunan Allah, Jangan dengarkan hipotesa. Hipotesa itu kan teori. Teori Darwin berkata kita ini keturunan monyet. Kenapa begitu? Karena mereka percaya namanya evolusi. Berubah. Karena itu di dunia kebenaran itu bisa berubah. Oh, dulu begini cara menikah, sekarang lain. Nah, saudaraku, ya, bahkan orang-orang seperti Darwin ini, kelompoknya, saudaraku, dan Mazmur 10 ayat 4 berkata, tidak ada Allah, no God. Mereka tidak percaya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Ayat itu paling ditentang oleh para ateis. Enggak ada Allah. Nah, orang yang demikian, saudaraku, mempercayai bahkan mereka keturunan monyet yang berevolusi. Kalau betul berevolusi, kenapa monyet-monyetnya kok enggak hilang gitu? Kok masih ada monyet? Heran saya. Tuhan selalu berkata, Tuhan mencipta menurut jenisnya. Tapi orang sering ganggu jenis itu. Iya, disilangkan dan sebagainya. Sampai makanan juga jenisnya sudah kacau sekarang ini. Itu yang bikin penyakit. Ya, itu namanya modified product. Kenapa sekarang banyak orang sakit? Ya karena direkayasa genetik. Makanya kalau ada tulisan GMP, Genetic Modified Product. Ini yang bikin banyak orang sakit sekarang ini. Memang sulit untuk ditelusuri. Tapi yang sadar bahwa punya Allah yang pencipta, mereka itu harus mencari Allah yang berdaulat atas hidup. Kalau saudara punya mobil khusus, dari pabrik khusus, sekarang rusak, bagaimana? Wah, saudara mesti bel pabriknya, bukan penciptanya. Kenapa? Karena dia yang punya spare parts. Nah, begitu juga kalau kita soal hidup. Siapa yang punya hidup? Allah. Carilah Allah yang berdaulat atas hidupmu. Apalagi seperti zaman ini, ancaman kematian dapat datang tiba-tiba.
Ya, kadang-kadang sudah sembuh, kelihatan sembuh, tiba-tiba mati. Berapa banyak teman-teman kita yang saya kenal, ya, oh katanya sudah tidak apa-apa, mati. Karena itu asuransikan jiwa kita lebih dulu. Dengan apa? Kita harus percaya Yesus yang menebus kita. Jadi kita ini ditebus. Ya, pertama roh kita ini loh, ditebus artinya dimiliki. Waktu kita mati, tubuh kita mati. Kata Tuhan, tubuhmu itu debu. Akan kembali menjadi tanah. Tapi dalam kitab pengkhotbah, roh manusia kembali kepada yang mengaruniakan. Siapa yang mengaruniakan rohmu? Allah. Karena itu orang-orang yang mati dalam Kristus, ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan jadi milik Tuhan, itu akan kembali jadi milik Tuhan. Kalau sudah belum ditebus, sudah bukan milik Tuhan. Miliknya siapa? Miliknya iblis. Waktu mati, sudah ketemu dengan iblis. Sebagai Allah yang berdaulat, dia sanggup menentukan batas umur Anda. Karena itu jangan takut. Sakit ini, sakit itu, hidup lagi. Istri saya sudah mati, hidup lagi. Kenapa? Tuhan yang menentukan batas. Namun dengan tahu batas ini kita juga tahu betapa fananya kita. Kita mesti sadar itu. Kan itu hati-hati ya. Jangan sembrono. Pakai prokes juga. Karena engkau diberi juga pikiran sendiri. Ya, oleh Tuhan yang berhikmat. Nah karena itu kalau Anda ini yakin bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup. Pertama, hidupmu, pergerakanmu. Ya, saya bersyukur sekarang saya bisa bergerak. Bahkan rasanya lebih enak daripada puluhan tahun lalu. Ya, saya berkata Tuhan yang memberi pergerakan, ya, dan keberadaan kita, ya, itu dari Tuhan. Nah, maka yang terpenting kehidupan, pergerakan, keberadaanmu, coba lakukan itu semuanya di dalam Dia. Tadi katakan, sebab di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita hidup. Jadi gambar ini. Kita masuk dalam tubuh. Ini namanya di dalam Kristus. Nah, kalau saudara mau selamat, jangan cuma percaya. Saudara hidup oleh percayamu. Itu baru betul. Banyak orang percaya berpikir selamat, tapi tidak hidup oleh percayanya. Percaya yang benar, engkau mesti masuk dalam tubuh Kristus. Dia jadi kepala, kita jadi tubuh, nurut. Seperti pelita tadi, satu batang ini. Satu ini, di tengah ini. Aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya. Jadi, apa artinya? Kita bisa hidup, bergerak, berada dalam Dia. Yaitu jadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan Kristus, atau dalam bahasa tubuh itulah kepala. Jadi kita semua harus jadi anggota. Jangan ingin jadi kepala. Kenapa ribut? Karena semua ingin jadi kepala. Coba kalau kita nyerahkan, oh ya, kepala itu Tuhan. Maka kalau sudah menjadikan Yesus kepala, taatilah perintah. Full. Jangan sedikit. Orang kalau tangannya diperintah, otak tidak nurut, cuma sedikit, berarti apa? Stroke.
betul? Mati sebelah. Itu tidak sehat. Banyak orang Kristensku mau percaya, tapi tidak mau taat penuh. Apalagi soal pernikahan. Soal duit. Wah, kalau duit kan aku yang kerja. Nah ini, begitu Tuhan berkata, kamu mesti beri ini, beri, oh no, ini hakku. Saudara, paling enak itu kalau saudara itu mau bekerja bersama. Kami hamba Tuhan, banyak orang mendukung kami dengan keuangannya. Untuk apa, Sku? Untuk pekerjaan Tuhan yang kami lakukan di desa-desa, di pulau-pulau. 130 tempat sudah kita buka, Sku. Hamba-hamba Tuhannya lebih dari itu. Kita terus juga menolong mereka. Apalagi masa seperti pandemi ini. Karena kami kirim juga ke tempat-tempat yang minus. Ya, saudaraku. Karena itu marilah bekerja sama. Ya, kalau saudara betul-betul mau hidup, taburlah di tempat yang baik. Ya, kerjasama. Kita juga membangun sekolah DCS, mendidik anak-anak supaya mereka mengenal Yesus dari sejak dini. Dan itu tentu dengan subsidi. Saudaraku, semua yang kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. 1 sen pun tidak akan saya rebut. Karena ini Tuhan pemiliknya. Kenapa? Karena kami harus tahu hukum. Hukum paling penting. Yang terakhir, ada penghakiman akhir. Wih. Nah ini mesti disadari oleh setiap orang. Hati-hati dengan duit. Karena rival Tuhan paling berat akhir-akhir ini adalah mamon. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan uang, bahaya. Kisah Rasul 17 ayat 29 sampai 34 berbunyi. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Paulus sudah menyampaikan berita, lalu dia pergi. Artinya terserah respons dari pendengar. Ya. Karena kita ini berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir. Nah, ini loh. Kenapa manusia ini bisa menolak Tuhan? Karena pakai pikirannya. Kata berpikir di sini, kata aslinya mempunyai konotasi melakukan tradisi. Bukankah begitu? Banyak orang karena ikut tradisi orang tuanya. Oh, orang tua begini. Oke, saya lakukan. Tapi dia tidak ngerti. Kita tidak boleh
berpikir semacam itu. Carilah yang benar. Kenapa? Karena ada penghakiman akhir. Karena itu Tuhan berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Kadang-kadang saya melihat kalau orang melakukan ritual, saya geli dalam hati. Tapi tidak mengejek, saya nggak berani. Tapi geli dalam hati, aduh kok bodoh amat ya. Kenapa mempercayai yang nggak masuk akal? Ya, saudaraku, kata Tuhan itu zaman kebodohan. Maka sekarang belum terlambat Allah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana, di semua negara manapun, mereka semua harus apa? Bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena menetapkan satu hari Tuhan itu akan menghakimi manusia oleh seorang yang telah ditentukan. Siapa itu? Yesus. Kenapa Yesus berhak menghakimi? Karena dia pernah jadi manusia. Jadi kalau engkau berkata, ya itu kan Allah, kan saya manusia. Yesus berkata, aku pernah jadi manusia. Aku mampu. Kenapa aku mampu? Karena aku minta tolong. Waktu aku jadi manusia, aku terbatas. Walaupun aku sebetulnya Allah. Aku mampu memakai kealahanku. Tapi aku komit tidak memakai untuk menjadi contoh bagimu. Bahwa orang harus bersandar sama Tuhan. Menjadi contoh supaya orang hidup bukan dari roti saja. Tapi dari tiap perkataan Tuhan. Dan bukti tentang keadilan, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, supaya dia nanti mengatakan, lihat aku bisa. Nah, mendengar kebangkitan orang mati, dari antara orang mati, ada yang ngejek. Yang lain berkata, ya bolehlah, tapi lain kali sajalah. Aku percaya. Ya. Saudaraku. Tetapi, ada yang beda. Ayat 31 berkata. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi respons atau berita Injil bermacam-macam. Pertama, ada yang mengejek, tidak percaya. Apa itu? Orang mati ya sudah selesai. Mana bisa bangkit? Yang kedua, responnya merespon tapi lambat. Ya nanti lain kali sajalah. Menunda. Ya. Saudara, kalau sekarang sudah menunda untuk pakai prokes yang diperintahkan, bahaya bukan? Engkau nanti cari rumah sakit penuh, bagaimana? Tapi yang ketiga kelompok percaya, menggabungkan diri. Ini respons. Karena itu Paulus tinggalkan, terserah. Aku memberitakan demi kebaikanmu. Nah, yang merespons percaya. Bahwa Yesus yang tersalib itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ditentukan satu hari, yaitu hari Tuhan. Pasti kembali menghakimi semua manusia. Semua yang mati pun akan dibangkitkan lagi untuk dihakimi. Dan bukan hanya percaya, bertobat. Kita mesti balik, khususnya orang-orang yang menyembah berhala. Mungkin patung, mungkin berhala saudara itu hobimu. Itu nomor satu. Ya, mungkin itu uang. Ayo balik, bertobat.
dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia itu hakim. Sekaligus jadi pembela. Bayangkan. Kalau sudah akan menghadap pengadilan, yang nanti mengadili itu jadi pembelamu, pasti engkau selamat. Jadikan dia lebih dulu pembelamu sekarang. Sebab dia nanti akan menjadi hakim. Tuhanlah yang mendoakan engkau dan saya. Waktu kami berdosa, Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sekarang dia sedang berdoa di sorga, bersyafaat. Bagi saudara-saudara yang masih berdosa, cepat bertobat. Dan Yesus berkata, Bapa, dia sudah bertobat, ampunilah. Dan kalau dia datang sebagai hakim, engkau lolos dari hukuman yang kekal. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berserah. Serahkan pada Tuhan hidupmu, tubuh, roh dan jiwamu sepenuhnya. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau, Tuhanku, tubuh jiwaku. Dan mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdiri, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku padamu Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Hanya aku bagi Engkau, Tuhanku, tubuh jiwaku. Katakan pada Tuhan, roh segenap hidupku, ku serahkan sama sekali, sambut hamba, aku berserah, aku berserah. Mari serahkan hidupmu. Ada juru selamat yang menantikanmu. Serahkan, serahkan. Katakan pada Tuhan, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
ada Yesus. Serahkan. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sembayang pada Tuhan masing-masing kita, menyelesaikan hati kita, istimewa bertobat dari jalan-jalan yang tidak benar. Dan kau pegang roti itu, kau berkata, Tuhan, kami memperingati tubuhmu yang dipecah-pecahkan karena dosa kami. Ampunilah kami semua, Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni jemaat Tuhan. Kami mau menyatu dalam satu persekutuan yang kudus, supaya kami kembali bersatu dengan Kau, pemberi hidup, penjamin hidup kami, supaya roh ketakutan hilang semuanya. Terima kasih Bapak. Dan masing-masing kita menyelesaikan dosa-dosamu masing-masing sendiri. Berkata pada Tuhan, supaya engkau benar-benar disucikan, dipulihkan, sukacitamu akan pulih, kesehatanmu akan pulih. Angkat itu roti. Dengan iman kita hormati tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dan dengar perkataan Tuhan ini dan aminkan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita angkat itu cawan. Kita bersyukur karena Tuhan mau memeteraikan satu janji yang baru. Kalau engkau sudah mengakui, maka kata Tuhan, sudah lunas. Dengan pengakuanmu, dosamu lunas, aku bayar. Dan Tuhan akan meteraikan dengan satu janji yang baru, supaya engkau pulih. Dan dengarkan perkataan Tuhan dan aminkan. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat jiwamu, sembah Dia, bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih, Yesus. Kami hanya bisa berkata kami berterima kasih Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, glory, glory, glory. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Firman yang kau terima itu yang akan menyembuhkan engkau. Karena firman itu Allah sendiri. Kalau engkau terima firman, maka kesembuhan terjadi. Kesembuhan dari semua aspek hidupmu dalam nama Yesus Kristus. Dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, disehatkan. Kekiranganmu pulih kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus bersuka cita, berglori, berglori, dan berglori sampai kami berjumpa dengan Kau kembali. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Presiden, Wakil, dan Menteri, sampai jajaran paling bawah, TNI, Polri, Tuhan, para medis yang menjalankan tugasnya hari-hari ini dengan sulit. Engkau lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, cover mereka dengan kepasaian-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan, terima kasih khusus bagi mereka yang sakit. Biar Engkau kunjungi Tuhan, dan Kau jamah tubuh-tubuh mereka. Pulihkan mereka kembali dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang kami mau terima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah segala berkat, anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya pada Tuhan berkata bersama, amin. Kepada Tuhan mari bersorak, naikkan pujian, angkat tangan.